Halo, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini aku akan memberikan kuliah online tentang perkembangan alam pikir manusia. Ya, bagi mahasiswa, silahkan nanti kalau ada pertanyaan tulis di kolom komen. Oke, yang pertama, kenapa kita bisa berkembang, akal pikir manusia bisa berkembang? Karena berbagai macam sebab atau hal-hal yang membuat perkembangan pikiran manusia. Nah, di materi ini kita akan membahas tentang hal itu. Jadi jangan lupa untuk disimak dan didengarkan dengan baik-baik. Alasan kenapa pikiran manusia bisa berkembang, karena manusia memiliki akal yang mempunyai kemampuan untuk berpikir, di mana setelah berpikir kemudian memiliki kemampuan untuk melakukan nalar terhadap hal-hal yang tidak dia ketahui, yang berasal dari rasa ingin tahu yang dimiliki oleh manusia. Jadi 4 komponen ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Jadi antara akal, berpikir, nalar, dan rasa ingin tahu manusia, hal itulah yang kemudian membuat manusia selalu melakukan eksplorasi terhadap segala hal. Akan tetapi hal tersebut, perkembangan alam pikir manusia memiliki keterbatasannya, itu ada keterbatasan gerak, kekuatan, kecepatan, umur, dan panca indera. Jadi manusia tidak bisa bergerak kemudian cepat melampaui batas dari kecepatan manusia, sehingga juga terbatas juga dengan kekuatan yang dimiliki. Makin tua juga makin lemah kekuatannya atau kecepatan, serta umur makin tua tadi makin lambat. Terus yang selanjutnya adalah panca indera. Nah, ini dia, perkembangan ilmu pengetahuan alam sendiri itu dipengaruhi oleh 3 hal. Karena manusia punya rasa ingin tahu, maka dia selalu bertanya-tanya, apa itu what, how, dan why. Dari 3 pertanyaan inilah kemudian ilmu pengetahuan alam semakin berkembang dan melakukan eksplorasi dari banyak hal yang terjadi di muka bumi ini. Sampai di sini mungkin ada yang ingin disampaikan, bisa ditulis di kolom komen atau bisa langsung japri dan berdiskusi di via grup kelas masing-masing. Jadi selanjutnya kita lanjutkan. Urutan perkembangan ilmu pengetahuan manusia itu ada dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, rasa ingin tahu. Karena ingin tahu terhadap segala macam hal, maka manusia melakukan pengamatan terhadap objek yang dia ingin tahu. Setelah itu dia mulai melakukan eksplorasi. Dari eksplorasi itulah kemudian lahir yang namanya pengalaman. Jadi 3 hal inilah yang membuat perkembangan ilmu pengetahuan manusia dari hari ke hari semakin bertambah dan semakin berkembang. Dari perkembangan ilmu pengetahuan alam tersebut, maka ada 3 cara atau 3 metode yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah hipotesis, di mana kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan teori yang sudah ada, kemudian dilakukan kajian. Terus yang selanjutnya ada yang namanya teori dan hukum dan dalil. Teori itu sesuatu yang telah teruji tapi masih mungkin untuk dilakukan koreksi terhadap hal yang sudah ada. Selanjutnya hukum dan dalil merupakan strata ilmu pengetahuan yang tertinggi, di mana teori yang telah diuji terus-menerus dan diketahui tidak terdapat lagi kesalahan. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan alam itu sendiri dimulai dari kemampuan manusia membedakan yang terjadi pada zaman kuno, membedakan apa yang terjadi, terus kemudian mulai mencari jawaban dari sebab akibat yang ada pada saat itu. Itu ditandai pada zaman Yunani kuno, dan pada zaman pertengahan mulai mencari ilmu pengetahuan tentang segala sesuatu, dan kemudian timbullah yang namanya ilmu pengetahuan alam. Itu terjadi pada zaman modern. Terima kasih sudah menonton. Saya harap diskusi bisa berlangsung dengan aktif, cerdas, dan bisa ditulis di kolom komentar atau di grup WhatsApp masing-masing, atau bisa langsung japri ke saya. Sampai jumpa di video berikutnya.